Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, amin. Wajah-wajah yang ada di hadapan kita ini wajah-wajah yang insya Allah selalu senantiasa diberkahi Allah, amin. Pasti semua pengen tahu Uji, kenapa Ibrahim itu sanggup mengorbankan anaknya? Ya, padahal anak ini sesuatu yang sangat dia nanti-nanti dalam hidupnya. apalagi anaknya kalau nggak salah cuma satu-satunya ya. Satu-satunya, ratusan tahun nunggu. Gak semua orang bisa punya anak, benar nggak? Ratusan tahun? Aha. Ya betul. Percaya nggak? Setiap orang bisa jadi anak, tapi tidak setiap anak bisa diberikan kesempatan untuk jadi orang tua. Subhanallah, ini luar biasa. Benar. Setiap orang bisa jadi anak, Ya. tapi tidak semua anak bisa merasakan jadi seorang ayah dan ibu. Betul nggak? Iya, subhanallah, luar biasa. Dahsyat. Saking dahsyatnya, Sampai ikut bertakjub. luar biasa. Biasa di luar. Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya itu tidak lain karena berangkat dari cinta. Nah, saya percaya seseorang itu akan mampu mengorbankan apapun yang dia miliki kalau betul-betul berangkat dari cinta. Ngomong-ngomong, masih ingat gak ada pepatah zaman dulu, orang kalau sudah dimabuk cinta, mohon maaf, kotoran ayam terasa seperti Nggak mau.
Itu aja yang Berarti ditanya. yang ngejawab jangan-jangan pernah nyicip. Jawab dong, emang musola buat Allah? Oh musola? Betul. Kalau orang sudah mencintai Allah, maka Ya. semuanya sanggup dia berikan untuk Allah. Betul sekali, luar Subhanallah. biasa. Apalagi di dalam makna takbir itu sendiri kan luar biasa ya. Iya. Ada kalimat apa Allahu Akbar gitu. Gimana tuh Tuan Guru? Allah Akbar tuh maksudnya apa? Ini supaya hadirin makin jelas. Kalimat itu keluar dari lisan para malaikat ketika dia takjub dan kagum melihat Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya. Padahal waktu itu Aha. malaikat meragukan gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah ingin menciptakan khalifah, Betul. kan mereka ragu-ragu. Ragu. Tapi ternyata dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang namanya manusia, Iya. Ibrahim sanggup mengorbankan apapun untuk Allah. Subhanallah. Ibaratnya kalau bahasa kita, malaikat angkat topi. Oh, kalau perkara walillahil hamdnya bagaimana? Walillahil hamd. Ibrahim menjawab takbir malaikat dengan La ilaha illallah, Aha. Wallahu akbar. Aha. Ismail melihat ada interaksi yang indah, ada gayung bersambut antara malaikat dan ayahnya, lalu dia menjawab Walillahil hamd. Artinya hanya kepada Allah kita bersyukur. Betul. Supaya kita tidak menjadi orang yang gugur. Sebuah Ya, bentuk penyerahan. betul. Jangan sampai tersungkur karena kufur. Oke. Kisah seperti ini wajib untuk disampaikan supaya apa? Anak-anak kita faham, anak-anak kita tahu bagaimana sejarah para nabi dan rasulnya. Ini penting untuk nuansa kemajuan hidup mereka dari sisi ilmu. Dulu, ya Bu, dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengorbankan apa yang dimilikinya sehingga membuat seluruh malaikat itu takjub. Apa takjub? Kaget melihat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Oh, ini belum apa-apanya bagi hambaku. Sehingga muncul janji, ya Allah, ini bukan apa-apa dan ini belum apa-apa. Seandainya aku apa-apa, seandainya aku punya anak nanti, engkau minta, aku berikan. Berjalanlah waktu sehingga lupalah Nabi Allah Ibrahim. Dalam proses belum memiliki anak, ada satu doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi doanya? Rabbi habli minas salihin. Tuhanku, 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 Allah, 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 beri kepadaku anugerah dari sisimu, anak yang soleh. Ini doanya. Yang belum punya anak mana? Tunjuk tangan. Yang belum punya anak tapi sudah punya suami, gitu maksudnya. Yang belum punya anak, ini doanya. Rabbi abli minas salihin. Dalam proses perjalanan waktu akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan lewat Siti Hajar. Begitu mulai besar, tiba-tiba suatu malam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa firman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Begitu Nabi Allah Ismail mulai besar, besar di sini bukan besar seperti orang dewasa, anak-anak gitu ya.
Allah Subhanahu wa taala berikan mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni sesungguhnya aku ara fil manam, melihat dalam mimpiku, anni alba'uka, aku menyembelihmu, memotongmu. Fangdur madza tara, bagaimana menurut kamu? Fangdur madza taranya belum nih. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim diberikan mimpi, seketika itu Nabi Allah Ibrahim gak langsung percaya. Kenapa? Khawatir jangan-jangan mimpi ini datang dari setannya jangan ke muka saya dong, kurang ajar loh. Hah? Emang musolah buat Allah? Hah? Ya kan kita lagi ngaji. Kalau lagi ngaji emang musolah buat Allah? Ya gue ganti deh, emang madrasah buat Allah? Gubrak. Iya kan? Nabi Allah Ibrahim nggak langsung meyakinkan mimpinya. Oh, zaman sekarang ada orang baru dikasih mimpi sekali tentang kemuliaan dirinya, besok ngaku jadi nabi. Ya, besok ngaku jadi nabi. Sekelas Nabi Allah Ibrahim tidak melakukan itu. Ini disebut dengan yaumut tarwiyah. Akhirnya dimimpikan lagi. Akhirnya faham dan tahu. Ini ada istilah dengan yaumul arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang yang berangkat haji wukuf di padang Arafah. Di sini semakin yakin bahwa mimpi ini benar adanya, bahwa wahyu dan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Di sini goncangan begitu dahsyat. Tapi begitu disampaikan kepada Nabi Ismail, kira-kira apa jawabannya? Tidak nyana, tidak disangka. Allah buktikan apa? Diijabah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ditunjukkan apa yang dikatakan Nabi Ismail yang masih kecil. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau zaman sekarang tiba-tiba ada seorang ayah dikasih mimpi buat nyembelih anaknya, yakin ditangkap polisi. Dia bawa golok masuk ke kamar anaknya. Terus anaknya kabur. Kena hak asasi manusia dan perlindungan anak. Gitu kan? Dulu belum ada HAM. Bukan belum ada HAM. Ini berbeda kasusnya. Kenapa? Kok seorang putranya Nabi Ismail yang kecil begitu sangat yakin? Karena ayahnya benar-benar seorang ayah. Tidak kelihatan kurangnya, cacatnya, pendidikannya, jujurnya, bagusnya. Contoh yang baik selalu diberikan kepada anaknya. Makanya Nabi Ismail percaya. Sampai ketika diceritakan ini kepada istrinya, nih yang paling repot nih Bu. Bu. Iblis tidak ada hari sesibuk itu. Sampai iblis kepusingan, mondar-mandir. Wah, gawat. Kenapa? Seandainya Nabi Allah Ibrahim benar-benar memotong Nabi Ismail, kacau. Ada ketaatan yang hebat. Iblis kalah, digoda. Siti aja digoda. Datang iblis. Jar. Jar. Anak lu mau dipotong, Jar. Ini iblis datang ke Siti Hajar. Hajar. Suamimu mau motong anakmu. Seorang istri mana mungkin langsung percaya? Oh, tidak mungkin. Nggak ada sejarahnya seorang ayah ingin memotong anak. Lu nggak percaya? Tuh lihat, Nabi Ibrahim bawa pisau sama tali. Begitu dia lihat, agak geder juga tuh. Tapi keimanan seorang istri muncul di situ. Seorang istri yang pintar, dia akan bertanya, iblis, maaf, disuruh siapa suami saya memotong anaknya? Di sini gobloknya iblis. Berani nggak lu ngomong iblis bego? Berani nggak ngomong iblis bego? Di sini begonya iblis. Iblis bilang apa? Allah yang perintahkan. Lihat, wanita beriman ketika mendengar kata perintah dari Allah, apa yang dikatakan Siti Hajar? Hei iblis, dengar. Seandainya memang benar Allah yang perintahkan kepada suamiku, ayahnya daripada Ismail, untuk memotong anaknya, jangankan anakku, diriku pun akan aku berikan. Di sini sejarah yang namanya melontar jumroh. Ditimpukin itu iblis, matanya picak atuh. Halo guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Thank you. Terima kasih.